Sekarang saya akan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan penting terkait dengan langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru ini. Pertanyaan pertama, mengapa laut tidak ada lagi di langit baru dan bumi baru kelak? Jawaban untuk pertanyaan tersebut sebagai berikut. Pertama, perlu ketahui bahwa sekitar 3/4 permukaan bumi saat ini tertutup air, dan karena itu tidak bisa didiami oleh manusia. Laut menggambarkan pemisahan wilayah geografis satu dengan wilayah geografis lainnya. Sangat berbeda dengan keadaan di langit baru dan bumi baru kelak, di mana tidak akan ada laut di permukaan bumi. Wahyu 21. Ini berarti permukaan laut akan bertambah, permukaan tanah maksud saya. Ini berarti permukaan tanah akan bertambah banyak, yang membuat seluruh tempat di bumi yang baru itu didiami tanpa ada pemisahan, tanpa ada laut. Yang kedua, tubuh jasmani manusia saat ini dirancang Tuhan terdiri dari air sekitar 60-70% dan harus mengkonsumsi air setiap harinya minimal 1,5 liter. Ini berbeda dengan tubuh jasmani manusia baru di langit dan bumi yang baru yang tidak memerlukan air seperti itu. Ingatlah bahwa prinsip kehidupan di langit bumi yang baru bukanlah air, tetapi air kehidupan yang mengalir dari tahta anak domba. Wahyu 22 ayat 1. Jadi, benar-benar laut tidak akan ada di langit baru dan bumi yang baru kelak, karena tubuh jasmaniah kita dirancang untuk tidak memerlukan laut. Dan tidak akan ada lagi pemisahan ya, antara geografis yang satu dan geografis yang lain. Pemisahan karena adanya laut tidak akan ada lagi. Pertanyaan kedua, masih berhubungan dengan pertanyaan pertama di atas. Apakah air sungai kehidupan yang disebutkan dalam Wahyu 22 ayat 1 adalah air yang sesungguhnya? Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan apokaliptik berkata, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Wahyu 22 ayat 1. Teks Alkitab ini tidak banyak menyingkapkan tentang sungai air kehidupan ini. Karena itu beberapa orang menganggapnya hanya sebagai simbol, sementara yang lain menafsirkan secara harfiah. Saya sendiri meyakini air sungai kehidupan ini benar-benar ada secara literal. Tetapi bukan bertujuan untuk dikonsumsi. Ini hanya sebagai simbol pengingat berkat kehidupan yang mengalir dari tahta Allah dan anak domba itu. Mungkin yang terbaik adalah menafsirkan air sungai kehidupan ini secara harfiah dan sekaligus simbolis. Mengapa demikian? Karena air sungai kehidupan ini kemungkinan besar benar-benar sebuah sungai yang melambangkan kehidupan rohani yang begitu kaya dari orang-orang yang telah ditebus dalam kota yang kekal itu. Seperti sungai yang menyediakan air yang terus-menerus mengalir, yang melenyapkan rasa haus di hari yang panas terik, demikian juga air sungai kehidupan ini melambangkan penyediaan yang terus-menerus, yang menimbulkan kepuasan dan berkat pada orang-orang yang telah ditebus, yang sekarang menikmati kesenangan, kehidupan dan kehidupan yang kekal di kota Kudus, Yerusalem yang baru tersebut. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah di langit baru dan bumi baru manusia memerlukan penyembuhan? Karena di Wahyu 22 ayat 2 seakan mengisyaratkan demikian. Jawaban untuk pertanyaan tersebut sebagai berikut. Pertama, Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan apokaliptik memang berbicara tentang di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wahyu 22 ayat 1. Namun teks Alkitab ini tidak hendak menyatakan bahwa manusia baru yang tinggal di langit baru, bumi baru, memerlukan penyembuhan. Tidak, maksud teks itu tidak demikian. Yang kedua, perlu kita mengingat bahwa keadaan tubuh orang-orang percaya yang telah dibangkitkan tidak lagi dalam wujud yang dapat binasa, tetapi dengan tubuh yang indah, mulia, dan tubuh seperti milik Tuhan Yesus. Menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 42-43, tubuh kemuliaan memiliki sifat dan kualitas yang sempurna. Nah, tubuh kebangkitan kita kelak memiliki ketahanan yang sangat kuat. Artinya tubuh kebangkitan tidak akan mengalami kelemahan akibat penyakit, keletihan, atau beraktivitas, dan tidak akan mengalami penuaan dan kelemahan-kelemahan fisik lainnya. Saya menganjurkan saudara untuk menyimak kembali
pengajaran akhir zaman sesi 4 tentang kematian dan kebangkitan tubuh. Di sana saya menjelaskan, mendeskripsikan apa dan bagaimana tubuh kebangkitan kita kelak. Tubuh kebangkitan orang-orang percaya yang telah dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa kata kesembuhan dalam Wahyu 22 ayat yang kedua tersebut berasal dari kata Yunani terapeia. Yang mana dari kata itu muncul kata terapeutik yang berarti mengindikasikan mengandung unsur atau nilai pengobatan. Kata terapia ini memiliki arti dasar yaitu pemberian kesehatan. Nah, dalam konteks ini Wahyu 22 ayat yang kedua tadi, maka kata terapia ini mengandung gagasan bahwa daun-daun pohon kehidupan itu membuat sehat orang-orang yang telah ditebus tanpa mengindikasikan bahwa orang-orang tersebut sedang dalam kondisi sakit. Artinya di langit dan bumi yang baru tidak ada yang perlu mereka lakukan untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan penyakit. Karena penyakit sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini sesuai dengan Wahyu 21 ayat 4 bahwa di langit baru dan bumi baru nanti tidak akan ada maut, perkabungan, ratap tangis, dan tidak akan ada duka cita. Dengan demikian sekali lagi keberadaan pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kedua tidak mengindikasikan bahwa di langit baru dan bumi baru nanti atau di Yerusalem baru nanti akan ada orang-orang yang sakit. Tidak mengindikasikan demikian. Tetapi justru sebaliknya memberi gagasan tentang orang-orang yang telah ditebus itu akan sehat selalu tanpa sakit penyakit. Karena natur atau kualitas tubuh jasmani dari orang-orang yang telah ditebus itu adalah tubuh yang kekal. Sekarang pertanyaan keempat. Mengapa matahari dan malam tidak ada lagi di langit yang baru dan bumi yang baru? Jawaban saya untuk pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Pertama, Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan apokaliptik memang berbicara tentang dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5. Jadi memang benar bahwa kita tidak memerlukan malam di langit baru dan bumi baru nantinya. Mengapa? Perlu diketahui bahwa tubuh jasmania kita sekarang ini dapat mengalami lemah, lelah, sehingga dibutuhkan tidur, khususnya di malam hari supaya kembali kuat. Hal ini berbeda dengan tubuh kebangkitan kita kelak yang tidak perlu tidur untuk tetap kuat. Kondisi fisik tubuh kebangkitan tidak akan pernah merosot, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah lemah. Tubuh kebangkitan kita yang telah dimuliakan akan tetap kuat secara stabil. Karena itulah malam tidak diperlukan lagi. Karena kita tidak akan tidur. Tubuh kebangkitan kita dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga benar-benar cocok untuk secara langsung tinggal di hadirat Tuhan dalam terang kemuliaannya. Dua, fakta bahwa kemuliaan Tuhan akan menerangi langit baru dan bumi baru secara kekal menyebabkan malam tidak diperlukan lagi. Tidak akan ada lagi malam dan matahari tidak diperlukan lagi. Dalam Wahyu 21 ayat 23 dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Istilah Yunani lampros yang artinya terang dipakai dalam Wahyu 21 ayat 23 dan juga Wahyu 22 ayat 5. Ayat ini menunjukkan, di dalam ayat kata ini menunjukkan kepada sebuah bintang yang memiliki sinar dan cahaya paling cemerlang untuk menerangi seluruh galaksi. Nah, berdasarkan gagasan ini, maka Yesus Kristus disebut sebagai bintang fajar atau bintang timur yang lebih cemerlang atau gilang gemilang, Wahyu 20:16, untuk menerangi langit baru dan bumi baru. Sehingga di dalam langit dan bumi yang baru tersebut tidak diperlukan lagi matahari atau bulan sebagai alat penerang lainnya. Sebab anak domba yaitu Kristus sendiri yang akan menjadi lampunya, Wahyu 21 ayat 23, yang akan menerangi seluruh pelosok langit baru dan bumi baru. Sekarang pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Apakah Tuhan Yesus Kristus adalah perancang dan pencipta langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru? Jawaban saya untuk hal itu dengan tegas, iya. Tuhan Yesus Kristus adalah perancang dan pencipta langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Rasul Paulus menjelaskan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia di sana adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Kolose 1:16. Begitu juga Rasul Yohanes berkata tentang Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Dia di sana adalah Yesus Kristus.
Penulis kitab Ibrani mengatakan hal yang sama tentang Yesus Kristus sebagai pencipta dan perancang dan pencipta segala sesuatu, bahwa oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat yang kedua. Yesus menciptakan semuanya. Sistem tata surya kita, galaksi kita, dan galaksi-galaksi lainnya begitu berjauhan satu sama lain. Ini semua merupakan sesuatu yang mengagumkan untuk direnungkan. Yesus yang menciptakan alam semesta serta langit dan bumi yang lama, lalu kemudian mengkremasinya dan menggantinya dengan langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru bagi kita umat yang telah ditebusnya. Jadi langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru adalah benar-benar Tuhan yang merancang, Tuhan Yesus Kristus yang merancang dan menciptakannya.